Motor bebek yang satu ini pernah merajai dan meramaikan ajang balap Indonesia, Yamaha Jupiter Z. Mengapa dia sangat ikonik dan mengapa akhirnya motor ini disuntik mati? Yamaha Jupiter Z pernah mengaspal di Indonesia pada tahun 2000-an dan memiliki 5 generasi mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2002. Jupiter Z paling cepat, lincah, irit lagi. Jupiter Z dengan teknologi tinggi mesin balap. Nah, ini dia. Jemput dari mana? Dari Salon. Yang lain pasti ketinggalan. Yamaha Jupiter generasi pertama yang dilaunching pada tahun 2000 hingga tahun 2003. Dilaunching untuk menggantikan posisi Yamaha Krypton pada waktu itu dan menggunakan teknologi dari Yamaha Pega. Karena Yamaha Pega waktu itu sudah mengaspal lebih dulu di jalanan Indonesia. Memiliki desain yang sporty dan didesain untuk penghobi ngebut, motor ini langsung mencuri perhatian pada saat awal launching. Menggunakan mesin yang sama dengan Yamaha Pega dengan kapasitas 102 cc, namun banyak inovasi baru yang tidak ada di Yamaha Pega. Salah satunya yaitu pengapian yang dibuat menjadi arus DC, menjadikan arusnya lebih stabil dan menghasilkan power yang lebih besar. Jupiter tidak hanya merevisi sistem pengapian, tetapi juga sektor mesinnya. Pada Yamaha Pega, banyak pengguna mengeluhkan mesin cepat panas. Diduga akibat sistem balancer kruk as yang kurang pas. Karena itu, di Jupiter, balancer dihilangkan. Blok silindernya menggunakan paduan aluminium untuk menghantarkan dan meradiasikan panas lebih efektif. Itu sebabnya mesin cepat terasa panas setelah dinyalakan, tanda bahwa panas langsung ditransfer ke udara. Sukses dengan generasi pertama, Yamaha meluncurkan Jupiter generasi kedua. Pada generasi kedua ini mulai disematkan huruf Z di belakangnya, menjadi namanya Jupiter Z. Pada generasi kedua ini diberikan upgrade pada bagian mesin menjadi 110 cc, mengadopsi teknologi pendingin piston ala YZF-R1 yang disebut piston cooler. Sistem piston cooler ini sempurna dibantu pendingin udara membuat suhu mesin turun hingga 20%. Gesekan piston dengan silinder lebih lancar, suara mesin lebih halus, hasilnya berdampak ke bearing kruk as, connecting rod, dan pin piston yang lebih awet. Lalu, bagian kampas kopling Jupiter Z menggunakan kampas kopling yang sering dipakai balap road race dengan kode 5TN maupun 5TP. Kampas ini dikenal irit dan tahan lama, bahkan setelah satu sesi latihan, kondisinya tetap utuh. Dengan ada upgrade di bagian mesin dan kampas kopling, alhasil, motor ini sering digunakan untuk kompetisi balap road race kelas bebek 110 cc. Dan terakhir, ada upgrade di beberapa titik bagian bodi, terutama pada stop lamp belakang. Semakin banyak peminatnya, Yamaha kembali meliris Jupiter Z seri terbaru, yaitu generasi ketiga. Pada generasi ini, banyak yang menyebut namanya Jupiter Burhan atau burung hantu, karena desain lampu depan yang sangat mirip dengan burung hantu. Bisa dibilang seri ketiga ini adalah seri faceliftnya Jupiter Z. Nah, kalau kata anak-anak gamers, mungkin ini Jupiter Z pakai skin burung hantu kali ya. Untuk masalah mesin, seluruh speknya masih sama dengan seri sebelumnya. Namun, kalau kata beberapa mekanik motor, ada sedikit perbedaan di bahan jeroannya. Yamaha Jupiter Z generasi keempat, atau kita lebih kenal namanya Jupiter Robot, karena desainnya yang menyerupai seperti robot. Namun, alasan utama Yamaha adalah membuat desain seperti ini agar terlihat mirip seperti Yamaha R6. Mesinnya 100% berbeda dari tipe seri burung hantu, namun mengalami peningkatan kapasitas mesin menjadi 115 cc, lebih besar 5 cc dari model sebelumnya. Namun, meskipun kapasitasnya mesin lebih besar, performanya tidak lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Salah satu perubahan signifikan adalah penggunaan kopling ganda model diafragma seperti pada mobil, menggantikan model pegas sebelumnya. Kampas koplingnya hanya terdiri dari 2 lembar, sehingga akselerasinya kalah dibandingkan dengan kopling ganda yang menggunakan pair dengan 4 lembar kampas kopling pada era Jupiter Z burung hantu. Banyak konsumen yang kecewa dengan Jupiter Z seri ini, karena mesin yang tidak setangguh seri burung hantu, suara mesin yang kasar, dan motor yang mudah mogok. Generasi kelima atau generasi terakhir dari Jupiter diberi nama Jupiter Z1. Pada generasi kelima ini, Yamaha sudah menggunakan teknologi injeksi. Seolah ingin menebus dosa di generasi sebelumnya, Yamaha banyak melakukan perubahan pada generasi kelima ini, terutama pada bagian mesin yang banyak sering bermasalah.
Walaupun dengan basic mesin yang sama dengan Jupiter Robot, Yamaha membuat perubahan di sisi pemilihan tipe piston forget yang lebih tahan banting. Yamaha juga merubah blok silindernya yang dibuat lebih kokoh dan juga ada perubahan di noken asnya agar tidak mudah baret dan berisik lagi. Alhasil, motor Jupiter Z1 ini lebih tahan banting dan lebih bandel jika dibandingkan dengan Jupiter Robot. Sangat beda jauh dengan seri Jupiter Robot yang mudah mogok. Tapi sangat disayangkan Yamaha masih memilih tipe kopling yang sama seperti Jupiter Robot. Tidak merubahnya lagi ke mesin Legendnya 5TP. Hasilnya tarikan bawahnya masih terasa sedikit lemot. Walaupun problemnya sudah terpecahkan dan motor ini kembali tangguh, namun masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan generasi sebelumnya. Masyarakat menganggap mesinnya masih sama seperti Jupiter Robot yang memiliki banyak masalah. Ditambah lagi tren motor matic yang semakin ramai di Indonesia, membuat penjualan Jupiter Z1 ini tidak sebaik Jupiter Burhan ataupun Jupiter Z5TP, yang membuat Yamaha menghentikan penjualan dan menyuntik mati motor Jupiter Z pada tahun 2002. Itulah perjalanan panjang motor bebek Yamaha Jupiter Z dari jadi primadona hingga disuntik mati karena kalah saing. Kalau kamu pernah punya motor Yamaha Jupiter Z, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Like video ini dan subscribe channel gue agar gue lebih semangat bikin review motor di video berikutnya. Bye-bye.